Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang selalu membawa kita pada kebenaran. Firman Tuhan yang selalu akan memberikan kepada kita pengertian-pengertian apa yang menjadi setiap rencana Tuhan dan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya pada kesempatan minggu ini saya akan membaca firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada dan Jemaat GPD Sola Gracia. Mari sama-sama kita berdoa sebelum firman Tuhan akan sama-sama kita dengar. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hormat kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh ada untuk menikmati persekutuan di dalam firman. Sebab itu Tuhan berfirmanlah, urapi hambamu dan urapi jemaat Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami untuk membaharui, untuk membawa pada pengenalan yang lebih dalam lagi, dan untuk membawa kami pada hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu berfirmanlah, biar Roh Kudus menyingkapkan resep firman-Mu itu. Dalam nama Yesus kami baca renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya akan membaca ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia menulis sebuah ungkapan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan di dalam pelayanannya, dalam dia mengiring Tuhan. Dia menyadari bahwa di dalam dia melayani Tuhan, dia banyak menghadapi hal-hal yang terjadi, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dalam pengertian adalah tantangan dari luar juga pun tantangan dari dalam diri sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga di dalam tulisan firman Tuhan di sini, Rasul Paulus dia membuka apa yang dia di dalam dirinya bicara tentang segala kelemahan, bicara tentang hal-hal yang dia alami dalam konteks kesesakan, kesukaran dan penderitaan. Saudara-saudara, tapi ternyata di balik dari hal-hal yang demikian, dia menyadari bahwa justru dalam kondisi yang demikian ada sesuatu di balik dari hal-hal itu yang memberikan dia itu energi yang baru. Gambarannya begini jemaat kasih Tuhan, yang kadang kurang dipahami oleh orang Kristen saudara ya. Ketika ada seorang mengalami sebuah kondisi di mana dia mengalami masalah yang berat, sakit penyakit, atau dia menghadapi pergumulan yang sangat keras sekali saudara-saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya percaya saudara-saudara, dan pasti juga survei akan membuktikan bahwa dia memiliki satu kekuatan roh di dalam dirinya untuk dia memiliki sesuatu yang memiliki nilai rohani. Dalam artian begini saudara, untuk memberikan sebuah kesadaran di dalam dirinya ketika di dalam kondisi yang demikian. Saudara, saya contoh ketika orang dalam kondisi yang sudah sekarat, terbaring di rumah sakit, maka saudara-saudara, saya percaya dalam kondisi demikian, dia akan memiliki sebuah kepekaan dan kesadaran diri untuk dia menyadari siapa dirinya. Dan disitulah akan timbul apa yang saya maksudkan di sini adalah nilai-nilai rohani, bahwa sadar diri dia bahwa dia nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Paulus menggambarkan tentang kelemahan-kelemahan dalam konteks demikian, sehingga justru di dalam kelemahanlah maka di situ ada kekuatan. Aku kuat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dalam keadaan happy-happy, senang-senang, saudara-saudara, iya. Kalau dalam kondisi yang demikian, ada kebanyakan orang lupa Tuhan, saudara ya. Iya, lupa Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam kondisi yang sekarat, penuh dengan tantangan, masalah, rintangan, penuh dengan berbagai-bagai kesukaran dalam hidup, ada sesuatu nilai yang ada pada diri orang yang mengalami kondisi itu untuk sadar diri dia. Iya, saudara. Dan justru dalam kondisi demikian, orang akan makin dia lebih dekat kepada Tuhan. Karena ini sudah di luar batas sebagai manusia biasa untuk mengatasi kondisi itu. Sehingga membangkitkan suatu energi di dalam dia untuk dia mau datang berdoa, mau setia, ya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, sehingga Rasul Paulus ketika dia menghadapi sebuah tekanan di dalam hidupnya, dia berkata justru dalam kelemahan itu aku kuat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin engkau pernah mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu. Artinya sebuah persentase ketika engkau dalam keadaan bahagia, ya happy-happy, dibandingkan dengan engkau ketika dalam kondisi yang penuh dengan kesesakan, kira-kira persentase kita di dalam kita berharap pada Tuhan, banyakkan mana? Ketika kita dalam kondisi yang happy atau dalam kondisi kita dalam menderita? Saudara yang bisa menjawabnya. Tetapi membuktikan bahwa ketika orang dalam keadaan menderita, di situ dia banyak untuk mau berteriak pada Tuhan. Artinya ada nilai rohani yang muncul di dalam diri dia. Ya, saudara-saudara. Ada benih-benih yang mana adalah benih-benih firman yang untuk mengingatkan kepadanya bahwa engkau bukan siapa-siapa. Nah, di situ ada satu kekuatan baru yang muncul, yaitu kekuatan Roh Tuhan yang akan membuat engkau sehingga tidak ada lain selain engkau hanya bisa mau berharap pada Tuhan. Saudara jemaat dikasih Tuhan. Dan dengan demikian apa yang Rasul Paulus tulis di sini, di situ nyata kasih karunia Tuhan. Saya baca, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus menulis tentang duri dalam daging. Iya. Duri, kalau bicara duri itu identik dengan sangat sakit kalau menusuk, itu namanya duri. Dan Rasul Paulus berkata di ayat sebelumnya di sini, ditulis begini. Saya baca, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Iya. Saudara, apa itu duri di dalam dagingku? Iya. Yang membuat sehingga sakit. Adakah di antara kita yang enggak pernah kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit? Adakah di antara kita yang enggak pernah mengalami apa yang ditulis dalam tulisan di sini, siksaan di ayat 10 tadi, kelemahan, siksaan dan berbagai kesukaran dan penganiayaan? Adakah di antara kita yang enggak pernah mengalami kondisi itu, di mana dalam perjalanan hidup kita enggak ada lah, katakanlah enggak ada hal-hal yang demikian yang sepertinya menusuk bagaikan duri dalam daging? Saya yakin tidak ada. Tidak ada. Tetapi di sini Tuhan ingin menyatakan kasih karunia-Nya. Saudara, Tuhan ingin menyatakan kasih karunia. Seorang kalau nggak dicubit dia aman, dia tenang-tenang saja. Ya. Tapi ketika dia dicubit maka dia akan teriak. Oh, dia akan teriak, saudara. Ini menandakan bahwa ketika dia dicubit maka dia akan terasa ada sesuatu yang lain yang dia alami yang berdampak dalam dirinya, sakit. Maka dia akan teriak. Hei, saudara. Duri dalam daging itu bicara tentang persoalan dan pergumulan di dalam hidup ini, saudara. Sehingga Alkitab mengatakan, berbahagialah engkau yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Bertahan dalam berbagai-bagai tantangan. Dan engkau mengucap syukur dalam segala perkara. Karena ternyata duri dalam daging ini mengajar, mendidik kita, mendisiplinkan kita, saudara-saudara. Ya, dan memberikan kesadaran di dalam kita
bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita memerlukan Tuhan dalam ketidakmampuan kita itu. Dan duri dalam daging yang mengoco, Rasul Paulus dapat tulis ini, yang mengoco dia. Saudara-saudara, begitu luar biasa. Lalu di ayatnya yang ke-8 tadi, supaya Rasul Paulus berkata, kalau bisa tentang hal itu aku berseru supaya pergi mundur daripadaku. Jangan lagi ada itu dalam diriku. Duri dalam daging itu supaya jangan. Ada lagu berkata, hidup ini ditulis begini, dalam lirik lagu berkata begini, hidup bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah, saudara. Tetapi janji Tuhan menyertai setiap kita. Hidup ini kan bukan berarti nggak ada pergumulan hidup, saudara ya. Yang tiap hari kita bagaikan dikoco terus. Dengan berbagai-bagai tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi ternyata di situ kita diajar oleh Tuhan, saudara, untuk makin memahami dan mengerti siapa kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan justru dalam kelemahan itulah firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan nyata. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Iya. Dalam kondisi-kondisi yang seperti tadi, saudara-saudara, ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau mengalami sebuah tekanan yang berat, firman Tuhan berkata, justru disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu, bagiku, sehingga dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dalam kelemahan, maka di situ aku kuat, karena kita menaruh percaya kepada Tuhan. Amin. Maka itu sebabnya bertahanlah terus dalam melayani, dalam mengiring Tuhan. Engkau jangan mundur sekalipun mungkin engkau sedang mengalami kesesakan, kesukaran dalam hidup. Alkitab memberikan sebuah jaminan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan ada selalu untuk menolong kita, menolong saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua di renungan yang singkat ini. Kiranya damai sejahtera berkat Tuhan jadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada kesempatan ini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, yang terkadang kami diperhadapkan pada berbagai-bagai tantangan dan rintangan, bagaikan duri dalam daging yang mengocok kami. Tetapi di balik dari semuanya itu, kami yakin percaya bahwa kasih karunia-Mu terus berlimpah dalam kami. Dengan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada selalu bersama dengan kami, sehingga dalam kelemahan di situ kami kuat, karena ada kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam kami. Berkati jemaat Tuhan, Tuhan lihat dalam hidup pribadi, dalam keluarga, apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan selalu ada untuk menolong mereka dan menguatkan mereka dan mengajarkan kami tetap terus senantiasa tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan, Bapak dan Ibu sekalian, bahkan anak muda. Terima kasih buat firman, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.